Misteri 3 bocah yang hilang di Langkat. Sebenarnya berita ini sudah cukup lama dan sampai sekarang pun ini masih berjalan. Hari ini sudah memasuki hari ke-52 pencarian. Karena di antara kalian ada yang meminta untuk membahas misteri ini, maka hari ini aku akan bahas. Dan disclaimer, semua materi yang aku sampaikan ini hasil rangkuman dari berita-berita dan informasi yang aku dapatkan, yang kemudian aku bikin skripnya untuk menceritakan kembali kepada kalian. Aku Gusti Gina, dan ini Alkisah. Bagi yang belum tahu kronologi gimana ketiga anak ini hilang secara misterius, aku akan sampaikan sedikit. Pada tanggal 18 Oktober 2020, awalnya guys, ketiga bocah ini sedang menyaksikan alat berat mengeruk parit di desa. Nah, itu sekitar pukul 10:50 waktu Indonesia bagian barat. Tidak lama kemudian, alat berat tadi bergeser ke tempat lain, yang mana jaraknya itu berkisar sekitar 1 km dari tempat semula. Dan hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat atau jam 2 siang, tiga bocah ini belum juga pulang ke rumah mereka. Artinya ketiga bocah ini awalnya bermain sejak pagi dan sampai jam 2 siang mereka belum pulang juga. Kemudian orang tua mereka itu mencari tapi tidak ditemukan, dan akhirnya dilaporkan hilang. Nama dari ketiga bocah yang hilang ini adalah Yoga Treherlambang, Nizam Aufaraja, dan Alfiza Zahra. Nah, ketiganya ini merupakan warga desa Naman Jahe, Salapian, Kabupaten Langkat. Ketiga bocah ini bahkan sempat di video, yang mana videonya itu sempat juga viral di sosial media. Kamu bisa lihat videonya. Nah, di sini itu terlihat ya, mereka ini melintas di sekitaran ekskavator. Tapi setelah mereka di sana, itu tidak ada informasi lagi. Video ini guys direkam oleh salah satu seorang ibu di desa itu. Dan ketika diwawancara, pernyataan ibunya seperti ini. Nah, Sulastri, ya coba ibu ceritakan kayak mana proses kronologinya sewaktu ibu merekam ketiga anak tersebut. Ya, waktu itu kan, waktu anak saya main handphone di rumah dengan suara bego, dia lari langsung ke sini. Ya. Sejahtera 2 orang. Ya. Udah gitu, kata anak saya, "Mak, saya mau foto bego." Udah sini mama videokan aja. Dia bilang, "Masa nggak saya videokan bego?" Nah, orang itu lari dari barat sini langsung ke seberang situ, jongkok orang itu. Setelah itu anak-anak nggak ada permisi sama ibu, kamu mau ke sana gitu, nggak ada? Enggak lah. Nggak ada ya. Ibu tinggal gitu aja. Tinggal gitu aja. Iya, iya. Kira-kira ibu videokan jam berapa itu, Bu? Jam 8.46. Hilangnya? Pagi? Iya, pagi. Iya. Hilangnya hari itu juga? Iyalah, nggak sekitar jam itu juga. Ya, tapi kan hari itu juga Iya, kan? hari itu. Ya. Jadi setelah ibu videokan masih ada ibu jumpa dengan ketiga bocah itu? Udah. Nggak ada lagi jumpa ya? Langsung pulang. Orang mamanya pun ada sini semuanya. Nengok juga, ikut tadi mama si Yogi, kakaknya. Saking viralnya video tadi dan semua orang juga di Indonesia ini mendengar berita anak Langkat ini menghilang, ya semua perhatian publik tertuju kepada mereka. Karena kan ini kayak misterius banget kan. Kok bisa sih menghilang, tidak ditemukan tanda-tanda mereka di mana? Apakah hidup atau tidak? Dan tentunya besar harapan masih hidup ya. Tapi ini bener-bener kayak nggak ada jejak dari mereka itu loh guys. Karena video tadi begitu viral dan semua orang tahu, banyak nih paranormal dan juga YouTuber yang langsung datang ke lokasi untuk kayak bikin video vlog yang menjelaskan gimana sih kejadian itu. Atau mereka kayak menerawang gitu. Mereka kan kayak punya indra keenam lah ya. Ternyata warga di sana merasa terganggu kenyamanannya, dan mereka pun sampai membuat portal kayu di pintu masuk desa, yang mana portal itu dijaga oleh warga. Jadi apabila ada orang luar masuk ke desa itu, harus lapor dan menyampaikan apa tujuan mereka ke dalam desa itu. Pemasangan portal kayu di pintu masuk desa ini aku dapatkan informasinya 3 minggu yang lalu. Jadi aku belum tahu sih sampai sekarang apakah masih di portal atau tidak. Dan aktivitas warga di sana tuh sudah mulai normal kembali. Ritual-ritual pun sudah dihentikan. Karena warga di sana menurut berita yang aku baca sedang menunggu proses penyelidikan dari pihak kepolisian. Setelah ketiga bocah ini dinyatakan hilang, semua orang di sana bergerak mencari mereka, dari polisi,
TNI, warga, Basarnas, sampai orang-orang yang memiliki kemampuan supranatural. Selain itu juga sampai diadakan upacara ritual gitu loh untuk memanggil mereka. Tapi sayangnya semua upaya itu sampai hari ini tidak membuahkan hasil. Mereka belum ditemukan. Aku nggak kebayang sih guys gimana rasanya jadi keluarga mereka yang kehilangan anak, terutama ibunya. Nah sampai-sampai nih salah satu ibu dari bocah ini, dia sampai didatangin anaknya tapi di dalam mimpi. Jadi sang ibu ini bermimpi bahwa anaknya ini pulang. Cuman guys, di dalam mimpi itu sang anak ini saat ditanya, dia tidak menjawab apa-apa gitu, cuman tersenyum. Dan tentu aja itu kan memilukan banget gitu bagi sang ibu. Sampai hari ini pun orang tuanya masih berharap ketiga anaknya ini bisa pulang. Berita anak hilang ini menurut aku cukup lama banget ya, sampai hari ke-52. Artinya ini udah hampir 2 bulan dan belum ada yang bener-bener titik terang gitu loh. Dimana sih clue dari anak-anak ini berada? Apakah mereka masih hidup atau tidak? Apakah mereka diculik atau tidak? Dan gimana kabarnya itu belum ada. Tentunya itu bikin gak nyaman banget buat psikis keluarga mereka. Nah oleh karena itu yang ada ini, yang akan aku ceritakan ke kalian ini hanyalah bersifat dugaan, spekulasi baik dari polisi ataupun pihak lain. Jadi ini belum ada sampai hari ini, aku tegaskan lagi, belum ada kepastian yang benar-benar titik terang bahwa anak ini ditemukan atau tidak. Oke, kita akan coba bahas satu persatu kemungkinan kemanakah anak ini menghilang. Teori pertama yang menurut aku ini paling kuat ya, dugaannya adalah penculikan. Pada awalnya pihak kepolisian itu tidak membuat dugaan penculikan, tapi ketika mereka menyelidiki kasus ini dan mewawancarai banyak warga, ketika mereka di titik mewawancarai warga pada saksi sekitar 45-an gitu, secara resmi pihak kepolisian pun mengabarkan bahwa dari olah TKP dan juga wawancara dengan puluhan warga ada dugaan penculikan. Walaupun pihak kepolisian itu tidak membeberkan secara detail ke media dari mana hipotesa itu dan apa aja. Tapi ada sih sedikit informasi yang mana ada mobil yang melaju sangat kencang di area perkebunan, tempat di mana 3 bocah ini menghilang, dan mobil itu seperti tidak biasa. Jadi mobil itu kayak mencurigakan gitu loh guys menurut saksi. Kalau memang dia orang sana, warga sana, dia tidak akan melaju sekencang itu dan pasti menyapa warga desa. Selain itu juga mobil tersebut terasa asing bagi si saksi. Hal inilah yang menjadi dugaan mobil itu adalah mobil penculik. Tapi sampai saat ini ya, mobil itu pun aku tidak menemukan berita ditemukan punya siapa dan apakah itu benar memang diculik. Ini masih bersifat dugaan dan masih dalam proses penyelidikan. Teori yang kedua adalah diterkam buaya. Keberadaan terakhir ketiga anak itu guys, itu tuh berdekatan dengan danau Pulka dan juga sungai. Nah hal ini pun menimbulkan nih banyak dugaan bahwa ketiga anak itu hilang diterkam buaya di sungai itu. Meskipun ya guys, lagi-lagi ini hanyalah teori, masih berupa dugaan. Teori ini guys berdasarkan keberadaan dusun Pulka yang tidak jauh dari sungai Salapian. Nah kalau misalnya dilihat dari Google Map nih, jarak dari danau ke sungai besar itu hanya kisaran 500 meter. Dan ternyata di sepanjang sungai tersebut ada banyak buaya yang bermukim hingga ke sungai Wampu, yang mana itu masih di wilayah Langkat. Lalu yang mengejutkan lagi, di tanggal 3 Desember 2020 tadi, ternyata di desa tersebut digegerkan dengan kemunculan sejumlah buaya. Dan tentu aja munculnya buaya di pemukiman warga membuat warga sangat resah. Bahkan harus ditangani langsung oleh Resort Suaka Marga Satwa Karanggading Langkat. Karena hal inilah yang membuat spekulasi baru mengenai ada kemungkinan ketiga anak ini diterkam buaya. Tapi entahlah, ini masih berupa teori, dugaan, spekulasi. Teori yang ketiga adalah ketiga anak ini tertimbun tanah. Namun sayangnya ya, untuk teori ini sudah bisa dikatakan gugur karena sempat di awal-awal kasus warga itu mencurigai aktivitas ekskavator atau alat berat yang ada di dusun itu, yang mana ada kemungkinan ketiga bocah malang ini tertimbun tanah galian. Akhirnya dengan bantuan paranormal yang mengatakan ada kemungkinan
Ketiga bocah itu di lokasi tersebut dilakukanlah penggalian. Walaupun penggalian ini melibatkan warga, polisi, TNI, dan juga direkam oleh wartawan, tapi tidak ditemukan ketiga bocah itu. Spekulasi lainnya terkait dengan anak ini tertimbun adalah disengaja. Ada spekulasi bahwa ketiga anak ini sangat malang karena mereka memang dikorbankan. Biasanya kan kalau ada membangun sebuah bangunan gitu-gitu, maka akan diperlukan kayak tumbal. Menurut aku ya, aku kurang setuju, dan ini menurut aku kalaupun benar ini kejam banget sih. Walaupun waktu kecil aku pernah sih mendengar cerita-cerita seperti ini. Jadi waktu kecil dulu aku kayak dikasih tahu sama orang-orang, hati-hati kalau main di luar nanti diculik orang dan dijadikan tumbal bangunan. Ada kan kayak gitu-gitu. Kalau di Kalimantan itu disebut dengan ngayau. Aku nggak tahu di tempat kalian, tapi semoga aja ini enggak. Cuman ya lagi-lagi ini kan spekulasi. Dan akhirnya teori yang terakhir, ketiga bocah ini berpindah ke dimensi lain. Kalau untuk teori ini sebenarnya ada beberapa pendapat ya. Ada yang bilang diculik oleh wewe gombel, diculik orang gaib, ada yang bilang masuk ke kerajaan gaib, ada yang bilang masuk ke pintu gaib, yang mana dia terpeleset dan lalu berpindah alam, macam-macam gitu loh. Dan semua pernyataan terkait dengan dimensi gaib ini datangnya dari para paranormal, indigo, dan juga orang-orang yang memiliki, ya bisa dibilang, pengetahuan spiritual. Menurut mereka yang mengatakan teori ini, ketiga bocah ini masih hidup, hanya saja berpindah alam, yang mana untuk mendatangkan mereka itu diperlukan ritual atau pemanggilan atau pembacaan doa-doa gitu, agar ketiga bocah ini bisa balik ke rumah. Dan mengapa ketiga bocah ini sampai hari ke-52, artinya sudah hampir 3 bulan belum ditemukan? Karena mereka itu sedang bermain-main di taman, di alam gaib, yang mereka rasa itu baru sebentar. Sedangkan di dunia nyata, di dunia manusia itu sudah berlangsung puluhan hari. Teori ini guys sebenarnya mengingatkan aku dengan series Stranger Things. Kalau kalian nonton, itu kan Will menghilang ya, dan dia berpindah alam walaupun di tempat yang sama. Tapi ibunya, keluarganya, temannya tidak bisa melihat keberadaan Will. Ya karena dimensinya berbeda aja gitu kan. Tiba-tiba aku kayak teringat itu aja sih. Terkait dengan teori ini guys, aku juga menemukan tuh di channel YouTube. Kamu kalau misalnya mau tonton aja, karena menurut aku di sana tuh banyak sekali dia kayak ngebahas mengenai kasus ini. Jadi seorang anak yang bernama Wahyu itu kayak dijadikan mediator untuk berhubungan dengan teman-temannya gitu. Itu dilakukan oleh warga. Dan sampai hari ini upaya apapun ya yang dilakukan, baik secara real sampai yang bersifat spiritual, belum membuahkan hasil nyata. So guys, itu tadi penjabaran misteri hilangnya ketiga bocah di Langkat. Sampai saat ini Rabu 9 Desember 2020 pada pukul 13.00 waktu Indonesia bagian Barat aku syuting, aku tidak menemukan update bahwa ketiga bocah ini ditemukan. Ya kita doakan aja semoga kasus ini segera berakhir, segera benar-benar terungkap di mana keberadaan ketiga bocah malang ini, dan semoga juga keluarga yang menanti kepulangan ketiga bocah ini diberikan ketabahan dalam menunggu kabar perkembangan penyelidikan hilangnya 3 bocah di Langkat. Hai guys, thank you ya udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk di subscribe, nyalakan loncengnya, like, comment, dan share. Aku Gusti Gina.